Yang ketiga, kekuasaan ini berkaitan dengan distribusi kekuasaan, kuasa, dan struktur organisasi. Jadi dalam setiap organisasi selalu ada namanya itu struktur organisasi. Di dalam kaitannya dengan struktur organisasi, maka ada beberapa poin di sini yang penting gitu ya, yang perlu diterapkan. Yang pertama itu ialah bagaimana bisa membina sebuah perilaku kepemimpinan yang tidak terstruktur. Jadi ternyata di samping apa yang dimaksud dengan struktur organisasi, ada kondisi-kondisi tertentu di mana ada hubungan yang dikaitkan dengan hal yang tidak terstruktur. Contohnya apa? Contohnya misalnya bagaimana nilai-nilai budaya itu memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan organisasi yang terstruktur. Ya. Misalnya bagaimana perilaku atasan terhadap bawahan yang walaupun mungkin sudah terstruktur itu dicanangkan, tapi ada nilai-nilai kebudayaan yang mempengaruhi hal itu. Ya. Misalnya istilah menuakan orang tua dan sebagainya, atau ada istilah itu ibu suri, ibu suri di dalam sebuah organisasi. Ibu suri itu apa? Ibu suri itu ternyata bahwa walaupun dalam organisasi itu ada sistem yang baku, ada struktur yang baku, tetapi ada senioritas di situ yang masih begitu dominan. Bahkan kadang-kadang posisinya itu lebih berpengaruh secara faktual dibandingkan dengan sistem yang ada gitu ya. Nah, hal ini memang tidak bisa terhindarkan dan itu juga menjadi salah satu yang harus dikelolakan. Bagaimana pemegang kekuasaan itu juga mendapatkan pengaruh dari lingkungan itu. Berikutnya itu bagaimana mengembangkan kerja terhadap pendelegasian. Ya, mengembangkan kerja di dalam pendelegasian. Dalam proses memberikan delegasi atau pemberian tanggung jawab, itu bagaimana kita mengembangkan sebuah etos kerja yang baik, yang tertentu. Demikian juga ada istilah sharing leadership. Sharing leadership itu sharing kepemimpinan. Bagaimana menciptakan suasana kepemimpinan yang terbuka gitu ya. Sehingga tidak ada gap antara pemimpin dan bawahan. Nah, di Surabaya itu yang terkenal itu kalimat yo opo enak erek gitu ya. Yo opo enak erek. Biasanya kita mendengar pemimpin-pemimpin Jawa Timur mengatakan itu kepada masyarakat. Yo opo enak erek. Nah, itu sharing leadership. Juga mengembangkan apa yang disebut participating management, manajemen partisipasi. Jadi bukan one man one show di sini ya. One man one show itu semua ditangani satu orang. Nah, ini sebuah bentuk organisasi yang tidak baik gitu ya. Ya, jangan sampai nanti ibadah ditangani satu orang gitu ya. Yang mimpin pujian, yang nyanyi, yang khotbah, yang mimpin perjamuan, nah itu ya, sebagainya. Itu namanya one man show. Nah, itu sebuah pola manajemen yang tidak baik. Seharusnya ada namanya itu sharing leadership atau ada namanya itu participating management. Ya. Dan juga ada yang disebut consultation atau consultative
supervisi yang konsultatif. Jadi ada supervisi, ada tinjauan, tapi tinjauannya itu bersifat konsultatif, ya. Bukan tinjauan yang bersifat menghukum dan menghakimi, tapi tinjauan yang bersifat konsultatif, ya. Memang harus ada namanya itu supervisi. Supervisi itu uji mutu, ya. Pengujian mutu. Tapi itu harus dilaksanakan dalam bentuk konsultasi, bersifat konsultatif. Ini akan memberikan semangat kerja yang baik. Yang berikutnya, kekuasaan itu berkaitan dengan keabsahan kekuasaan dalam hierarki. Nah, saudara sekalian, hierarki ini ternyata penting sekali. Karena hierarki itu apa? Hierarki sebetulnya adalah berkaitan dengan jenjang, ya, kekuasaan itu sendiri. Kalau di dalam doktrin Kristen kita mengenal Allah Tritunggal, memang di dalam Allah Tritunggal itu ada namanya itu teonomi. Theos itu namanya itu theos itu Allah, dan nomos itu hukum ilahi, teonomi. Di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada teonomi, ya. Dalam pengertian bahwa masing-masing pribadi dalam Allah Tritunggal itu memiliki dalam tanda petik wilayah kerja masing-masing, ya. Dan hierarki ini juga sebetulnya nampak di dalam penghayatan iman Kristen kita. Bukan berarti kita percaya kepada apa yang disebut sebagai derajat keilahian, Bapa lebih tinggi dari anak, anak lebih tinggi dari Roh Kudus, bukan. Tapi ada namanya itu sebuah posisional yang mengandung di dalamnya itu sebuah akomodasi hierarkis ini. Contohnya seperti misalnya kita sering menemukan Tuhan Yesus menempatkan diri sebagai anak dan betul-betul menghargai Bapa dalam kehidupannya. Di situ ada kesan hierarkisnya. Dan di sini menjadi penting bagaimana mewujudkan hierarki ini secara proporsional. Hierarki tujuannya bukan untuk mengeksploitasi yang rendah, tapi hierarki ini bagaimana diwujudkan untuk mengkondisikan sebuah perilaku kerja yang tertata dan teratur, ya. Hierarki ini juga berbicara mengenai atau berkaitan dengan adanya sebuah kesetiaan timbal balik. Kesetiaan timbal balik ini menjadi penting. Bagaimana pemimpin setia kepada anak buah dan anak buah berkomitmen kepada pemimpin. Ini menjadi sebuah dasar moralitas kerja yang baik di dalam hal perwujudan kekuasaan itu. Dan ini menjadi menarik dalam kebudayaan itu, bahwa kalau kita meninjau sistem-sistem perwujudan kekuasaan tempo dulu, itu bagian itu menjadi sangat menarik gitu, ya. Bagaimana terjadi keharmonisan antara pemegang kekuasaan dan bawahan untuk masing-masing itu mendapatkan manfaat dari hal itu, ya. Kita bisa mempelajari itu di dalam kisah-kisah kerajaan Indonesia nasional itu, ya. Kalau di Jawa misalnya ada namanya itu pangeran, ada namanya itu abdi dalem, dan bagaimana hierarki itu diwujudkan sedemikian rupa, ya. Di dalam sistem kerajaan kita tahu bahwa walaupun raja itu memiliki tingkat hierarki paling tinggi, tapi itu tidak serta-merta bisa menjadikan raja semaunya terhadap rakyat. Sebaliknya juga begitu. Walaupun rakyat itu berada di bawah pemerintahan, tetapi rakyat punya kemuliaan dalam dirinya sendiri, di dalam komitmennya sesuai dengan hierarkinya kepada raja. Nah, sekali lagi bahwa hierarki ini lebih dikaitkan dengan tertib organisasi supaya semuanya bisa berjalan tertib,
sesuai dengan sesuai dengan sistem yang diberlakukan. Sekali lagi di Alkitab juga kita menegaskan, kita menemukan itu ya. Kepala dari Kristus adalah Allah Bapa, dan kepala jemaat adalah Kristus. Kepala istri adalah suami. Itu hierarki yang positif, bukan hierarki yang negatif, gitu ya. Demikian juga bagaimana berkaitan dengan keabsahan kekuasaan dalam hierarki, itu ada dimensi apa yang disebut sebagai belajar untuk mempengaruhi secara halus, belajar mempengaruhi secara positif. Tentu di sini bukan maksudnya trik, tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan, mengembangkan satu sikap komitmen anggota dengan cara yang positif, gitu ya. Demikian juga hierarki ini mengajarkan atau mewujudkan sikap ketekunan, ya. Ada konsistensi, ya. Tidak cepat mengalah atau tidak cepat menyerah. Bagaimana setiap anggota itu berkembang dalam sikap ketekunannya di dalam kehidupan berorganisasinya itu. Poin berikutnya berkaitan dengan kekuasaan adalah keabsahan kuasa dalam menghadapi konflik legitimasi dan kepemimpinan. Bagaimana menghadapi konflik terhadap legitimasi dalam kepemimpinan dan kepemimpinan. Pendahuluan yang penting itu ialah bahwa secara realistis kita harus melihat bahwa konflik itu sebagai sebuah fakta, bukan hal yang harus dicari-cari, tetapi sebuah fakta yang harus dihadapi. Jadi jangan pernah bermimpi tidak ada konflik, karena dalam kehidupan sosial selalu ada konflik. Konflik itu terutama disebabkan oleh adanya perubahan, dan itu selalu terjadi secara alamiah, sehingga sejak awal kita bisa merespon, sejak awal kita bisa mensiasati konflik itu. Contohnya misalnya di dalam tubuh kita itu juga ada konflik juga sebetulnya. Dan itu natural, alamiah. Misalnya kalau seorang anak tumbuh gigi, ya, itu ada suatu konflik di dalam tubuhnya itu sehingga dia mungkin mengalami demam dan sebagainya. Nah, itu harus sesuatu yang natural, itu terjadi perubahan, itu yang disebut konflik. Dan konflik bukan selalu berarti perang, tetapi konflik itu juga bisa berarti suatu situasi yang stagnan, situasi yang mandek. Jadi konflik itu bukan harus dipahami sebagai satu keadaan yang terjadi benturan, tapi konflik itu bisa diartikan juga sebagai sesuatu yang stagnan atau mandek. Mengapa stagnan atau kemandekan itu sebagai sebuah kondisi konflik? Karena kalau sesuatu itu stagnan, mandek, itu berarti dia merosot kapasitasnya, ya. Kenapa? Karena lingkungannya terus bertumbuh dan berkembang dan dia stagnan, itu berarti dia merosot. Ini ada beberapa langkah yang dikaitkan dengan bagaimana secara mendasar kita menghadapi konflik itu ya. Ada beberapa poin di sini, teknik untuk menghadapi konflik yang terjadi dalam organisasi. Yang pertama itu ialah bagaimana kita mengenali sumber konflik itu. Dari mana datangnya konflik itu? Misalnya, apakah ada kondisi yang menyebabkan stres? Ada kondisi yang menyebabkan ketidakpastian peranan. Ya. Ada kondisi yang disebut sebagai keganjilan kerja.
ketidakmampuan mengatasi atau ketidakmampuan memenuhi peranan yang tidak sesuai, pencampur adukan masalah, ya, ketidakcocokan. Jadi yang pertama itu mengenali dulu sumber konfliknya itu apa. Mengidentifikasi masalah dan menemukan masalahnya itu apa, gitu ya. Dari mana muncul konflik itu? Yang kedua, sikap untuk kesediaan menghadapi konflik itu. Bersedia untuk tidak disetujui, ya. Jadi yang pertama, sikap bersedia untuk menghadapi konflik itu. Bukan lari dari konflik, tapi mental siap untuk menghadapi konflik itu, ya. Untuk menyelesaikan, untuk mencari jalan keluar konflik itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, berorientasi dan mendayagunakan konflik menjadi sebuah hal yang positif atau kebaikan. Nah, ini menjadi hal yang penting. Bagaimana memiliki kemampuan atau selalu berorientasi untuk mendayagunakan konflik yang terjadi itu sebagai kebaikan, ya. Nah, ini perlu skill, perlu keahlian. Bagaimana kita semakin ahli untuk mengelola konflik itu tidak berdampak menjadi sesuatu yang negatif, tapi justru menjadi sesuatu yang positif, gitu ya. Nah, tentu ini adalah membutuhkan keahlian setiap pribadi untuk mengelola itu, saudara sekalian. Kalau kita kembali, saya tidak tahu ini bagaimana. Misalnya kalau kita sedang menghadapi kondisi pandemi sekarang ini, COVID-19 yang belum terselesaikan hingga sekarang ini, tentu itu menjadi sebuah kondisi yang menimbulkan konflik, ya, di masyarakat. Kita sudah tahu itu, dan konflik itu menjadi sangat luas, dan konflik itu terjadi di semua dimensi kehidupan, itu ya, mulai dari ekonomi, kesehatan, kehidupan sosial, kesejahteraan, ya, semua hal, relasi hubungan macam-macam, itu ya. Nampaknya itu semua menjadi konflik yang bersifat negatif, gitu ya. Dan kalau kita tidak betul-betul berpikir dan bergumul mengelola kondisi ini, maka kondisi ini betul-betul akan menjadi kondisi yang bersifat negatif. Nah, sebagai manusia yang diberikan hikmat Tuhan, maka sudah seharusnya setiap pribadi itu mengelola konflik itu menjadi sesuatu yang positif. Apa yang paling sederhana dari pengelolaan konflik COVID ini secara positif, ya, misalnya saja secara nggak langsung kita bisa mulai mengelola hidup kita menjadi lebih sehat. Misalnya yang dulunya kita keluar rumah, ya, kita bisa tidak terlalu memperhatikan kesehatan paru-paru kita, tidak terlalu memperhatikan kesehatan hidup kita, dan kita mulai perhatikan itu. Kemana-mana kita pakai masker, kemana-mana kita pakai hand sanitizer, kita selalu cuci tangan. Itu adalah mengelola konflik menjadi sesuatu yang positif. Karena apa? Karena justru COVID ini secara positif akan menghasilkan perilaku kehidupan masyarakat yang mengalami tingkat kesehatan masyarakat yang lebih meningkat. Itu ya. Jadi kita diingatkan juga pernyataan Pak Joko Widodo pada waktu beliau mengatakan bahwa COVID ini
akan menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang maju. Nah, ini pemikiran yang positif. Nah, saudara sekalian, ini ada begitu banyak konflik terjadi dalam hidup kita. Konflik juga bisa berarti kekurangan-kekurangan, ya, fasilitas misalnya. Dan bagaimana kekurangan dan kondisi konflik itu bisa dikelola menjadi sesuatu yang justru bisa memberikan manfaat besar. Ya. Bukankah sekarang ini di masa kan mulai muncul begitu banyak kreativitas yang luar biasa pada waktu terjadi pandemi ini, ya, lebih kreatif dari sebelum-sebelumnya. Ini luar biasa. Nah, saudara sekalian, ini sekali lagi membutuhkan keterampilan dan skill itu. Tapi yang terutama ialah bagaimana setiap pemimpin itu tidak mundur atau tidak menghindari konflik, tapi terus berpikir mencoba secara maksimal untuk mengelola konflik itu menjadi sesuatu yang membangun. Gitu ya. Tidak mudah memang, tetapi itulah sebetulnya juga menjadi hal yang penting dalam iman Kristiani itu, bahwa segala sesuatu yang menjadi tantangan itu seharusnya menjadi pendewasaan. Nah, saudara sekalian, betapa pentingnya kita itu memanage waktu kita, mengelola waktu kita. Menutup bagian ini, saudara sekalian, adalah seorang ahli yang berpendapat bahwa sebetulnya kalau usia manusia itu, orang Indonesia pada umumnya itu 60 tahun, atau maksudnya itu usia produktif manusia itu 60 tahun, maka umur itu bisa dikategorikan di dalam batas-batas waktu yang perlu dikelola. Misalnya umur 20 sampai mendekati umur 30 itu yang disebut sebagai usia persiapan. Ya, orang kuliah, orang belajar, umur 20 sampai umur mendekati 30. Umur 30 sampai 50, puncaknya itu pada umur 40 tahun, itu disebut sebagai crucial time atau productive time. Itu waktu yang produktif, usia 30 sampai usia 50, ya. Itu kalau orang Indonesia. Jadi ini menjadi penting bagaimana kita betul-betul mengelola ini. Dan di atas 50 itu produktivitas mulai menurun, gitu ya. Nah, sebagai seorang calon pemimpin Kristen ini menjadi penting bagaimana kita mengelola hidup kita ini sehingga kita bisa menyikapi, menyiasati dan mengatur hidup kita itu berdasarkan kesempatan yang Tuhan bukakan kepada kita. Sekian untuk pertemuan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.